Hai semuanya, di video kali ini kita akan membahas ya salah satu sektor batubara yang mana mereka akan melakukan RUPS dan perusahaan ini ya terkenal rajin bagi dividen. Nah, ini akan saya ulik lebih berapa potensi dividen yang akan dibagikan di saat RUPS nanti. Nah, apa perusahaannya dan berapa, apakah menarik? Nah, ini akan saya ulas di video kali ini. Oke, check this out. Saya tag video ini di hari terakhir perdagangan sebelum libur lebaran, yaitu di tanggal 5 April 2024 jam 9.40. Nah, ini kondisinya IHSG-nya naik 0,31%. Kalau dari LQ45 yang paling tinggi kenaikan PTMP, BRPT, dan ASI, Astra. Oke, kita lihat. Nah, perusahaan yang saya maksud adalah rajin bagi dividen besar itu perusahaan BUMN, yaitu PT Bukit Asam Tbk atau kode sahamnya PTBA. Kalau kita lihat dari labanya itu turun sangat drastis dibandingkan tahun lalu. Tahun lalu itu 2022 itu 12,5 T. Kalau 2023 ini di 6,1 T. Nah, ini turunnya sangatlah drastis. Aslinya sektor batubara yang lainnya juga beberapa sudah saya bahas dan memang labanya pada turun. Video-videonya sudah saya upload, yang mana nanti di akhir saya ketaruh. Part 1 ini tentang Adaro, lalu part 2 yang ini tentang Bian, part 3 ini tentang ITMG. Nah, ini sudah saya bahas di sini besarnya dividen-dividen yang akan dibagikan oleh mereka ya, 3 perusahaan batubara ini. Nah, sekarang berapa kalau untuk PTBA? Nah, sebelum ke sana kita lihat dulu berapa besaran labanya ya secara laporan keuangan. Kita cek detail di mana secara asetnya gede ya, asetnya 38,7, cuman turun dibandingkan tahun lalu 45,3 triliun gitu. Oke, mungkin ini sektor-sektor komoditi lagi disorot ya karena banyak berita yang berkaitan dengan tins korupsi gila-gilaan triliunan dan besar banget itu. Nah, ini kalau si PTBA ini memang terkenang sering bagi dividen gitu. Nah, kalau penurunan labanya itu lebih ke karena harga komoditi, harga coalnya juga turun gitu. Kasnya mereka 4,1 T, terus hutangnya mereka ya, hutang berbunga di sini pinjaman bank 68 M. Udah itu aja sih. Ya itu, secara kesehatan sehat ini. Lalu mereka punya ekuitas saldo laba yang belum dicadangkan 5 triliun, cuman turun sebelumnya itu 12,5 T. Nah, ini turunnya drastis banget. Oke, dari sini ya pendapatannya aja mereka udah turun, tapi beban pokok pendapatan mereka naik. Nah, that's why gross profitnya turunnya drastis banget. Nah, kita perlu cek nih beban pokok pendapatan apa yang membuat perusahaan ini tetap naik ya, 29 triliun loh bebannya. Kita cek beban pendapatan. Nah, ini beban pokok pendapatan mereka. Pendapatan tuh dari PLN 12 T, lalu dari Main ID 3 triliun 3,8. Yang turun tuh dari Main ID. Nah, ini beban pokoknya di mana paling banyak itu di jasa penambangan dan itu turun ya 11,1 T, sebelumnya 9,5 ya. Jadi berdasarkan kalau saya melihat di sini di mana mereka ya produksinya tidak menurun, bahkan mungkin naik ya. Cuman memang harga batu baranya lagi turun ya, make sense kalau secara jasa mereka tetap dihargai naik gitu. Bahkan kalau kita lihat ya secara nominal nih besar dan naik, bisa dikatakan mungkin yang dibor lebih banyak gitu. Itu sih yang membuat itu. Terus ditambah bahan baku ini 1,4. Oh, jasa angkutan dan kereta api 7,9 T. Itu ya, itu yang naiknya, yang naik lah, dan nominalnya lumayan besar. That's why beban pokok lumayan ngefek lah, ngefek ke gross profitnya turun gitu. Oke, terus kalau turun kita cek lagi secara pendapatan ya, kita cepat aja di mana di sini beban umum ya ini turun, beban penjualan dan pemasaran ini turun. Oke, penghasilan lainnya 638, naik tipis. Kalau kita cek 27D. 27D itu dari royalti
162M, dan juga pemulihan provisi piutang itu 161M. Udah itu aja sih, itu yang efek lumayan, jadi 600 something ya. Kalau penghasilan keuangan mereka dapat 584, naik juga. Dari deposito naik 531, dari obligasi juga naik 53M. Jadi secara keuangan makin oke lah ya, cara penghasilan keuangan gitu. Terus kalau kita cek lagi yang membuat, ya itu sih dari situ udah ngefek banget ya beban ini ya. Secara mereka secara apa ya, penambangan masih tetap stay, tapi ya harga coalnya turun, ya udah gitu. Terus kalau kita cek berdasarkan historicalnya corporate action, tahun lalu mereka bagi dividen 1094 berdasarkan EPS itu 199 100% ya. Tahun 2021, oke kita cek lagi 2021 688. Nah, ini EPS-nya 686. Oke. Terus kita cek lagi, kita catat dulu aja deh. Kita catat dulu besaran dividen-dividennya, karena ini kita mau compare secara historical 2 tahun terakhir 100% ya. Oke, kita lihat laba dividennya aja. Dividennya kalau 2022 itu di 1094. Terus kalau dividen 2023 itu di 2021 itu di sama dengan di 688. Kalau di 2020 itu di 74. Lalu di 2019 itu di 326. Oke, kalau kita lihat finansialnya, annuals, income statement, full screen. Oke. Laba mereka kalau 2022 ini EPS-nya ini ya 1090, jadi 100%. Ini 2686 bagi 688. Oke, 100% masih, bahkan ditambah ekuitas. 2020 ditambah dengan kas 2020. Oke, 74. Ini 207. Oke, ini 207. 74 dibagi 207, hasilnya adalah 35% ya kalau 2020. Terus ini 2019 352 bagi 326. 326 bagi 352. 90% masih. Nah, yang ini yang beda banget 2020 yaitu 74. Tapi di cover selanjutnya 100%. 74 dibagi 207. 35%. Jadi bisa dikatakan PTBA kalau kita lihat seperti ini mungkin let's say paling kecil ya, mereka akan bagi dividen itu senilai 35% ya. Karena itu pernah terjadi di historicalnya. Kalau hal itu terjadi, EPS sekarang itu 529. Kita bulatkan 530. Kita kali dengan 35%, hasilnya 185 mereka akan bagi dividen. 185 itu termasuk kecil ya, 185,5, tapi lebih tinggi dari 2020 74. 185 paling kecil ya. Paling kecil mereka akan bagi dividen itu 185 per lembar dengan asumsi DPR-nya 35%. Kalau 185 dengan harga sekarang 2930 secara yield 6,3. Oh, besar, masih di atas rata-rata tapi tidak sebesar yang lainnya. Kalau DPR-nya 50% ya. Kalau kita lihat ini bentar. Oke, ini DPR-nya 50%, jadi mereka akan bagi dividen senilai 530 kali 0,5. 265 per lembar. Nah, ini proyeksinya akan ke sini sih. Kalau saya melihat akan mentok di 35 sampai 50. Kenapa? Kalau saat 2020 mereka cuma 35% karena mereka expand buat terus dananya digunakan untuk terus menggali, karena 2020 ini kondisi batubara kondisi paling murah. Dan mereka membayar di 2 tahun sebelumnya 100% murni digunakan untuk bagi dividen. Jadi yang dapat punya di sini hold sampai sini ya, dividennya tumpah-tumpah lah ibaratnya kayak gitu. Nah, kalau saya melihat dividennya proyeksinya mentok sampai 50%. Kalau hal itu terjadi,
265, harga sekarang 2920, 9%. Jadi dividen yieldnya kalau menurut saya PTBA itu di range 6 sampai 9% lah dividen yieldnya berdasarkan harga sekarang 2920. Jadi itu. Nah, dengan harga segitu kita cek berdasarkan harganya PTBA ini sering kalau dividen ex date-nya dibanting karena termasuk gede. Nah, dengan adanya proyeksi itu kondisinya sekarang lagi konsolidasi di sini di range kotak. Ini saya kotakin kotak warna putih ya, kemungkinan akan di sini. Dengan adanya dividen ya akan naik sih. Cuman apakah akan naik apa enggak? Kalau melihat dividen DPR ya, mereka bagi dividen 35% itu akan diproyeksi oleh pasar, direspon pasar, menurut saya jelek. Menurut saya jelek kalau mereka bagi 35%. Karena memang secara historikalnya mereka jarang banget, baru waktu tahun 2020. Kalau sudah di atas let's say di 50%, menurut saya itu sudah worth it lah, udah worth it banget. Sudah worth it, tapi tinggal respon di masyarakat. Apakah respon di masyarakat menerima apa enggak? Karena historikalnya mungkin di 60 sampai 70%. Kalau di rata-rata ini 100, 130, ini 70. Jadi 70% masih make sense. Tapi bagi saya kalau dikasih DPR senilai 50% itu masih masuk akal sih. Menurut saya seperti itu. Gitu sih, mungkin poinnya di situ. Jadi secara yield 6,9 oke-oke aja. Secara teknikal juga seperti ini. Selagi nggak jebol di bawah 2850 oke lah. Dia akan, karena dia habis breakout di sini ya dengan volume oke, terus sideways dengan volume yang stuck. Jadi ini bisa dikatakan continuous pattern ya di sini ya. Jadi masih oke gitu dengan adanya itu. Cuman kembali lagi, apakah dia berhasil breakout apa enggak ya tinggal nanti waktu RUPS mereka bagi dividen berapa dan di nilai pasar berapa. Kalau menurut saya 50 masih udah worth it, tapi belum tahu pasar retail menilai seperti apa. Kalau menilai tidak worth it dan kecil di bawah ekspektasi ya bukan tidak mungkin akan dibanting. Kalau kita cek corporate action RUPS-nya itu di tanggal 8 Mei. Jadi perdagangan udah mulai, libur nanti kan sampai 15, 16 udah mulai buka lagi pasarnya. Jadi 8 Mei sudah mulai buka. Jadi itu patut ditunggu berapa, tapi kalau menurut saya 50% dari EPS itu sudah oke aja sih. Menurut saya seperti itu, tapi kembali lagi nanti mayoritas masyarakat menilai worth it enggak kalau dibagi dividen 30 sampai 50%. Jadi itu semoga bermanfaat dan bisa di-compare dengan 3 perusahaan batubara yang sebelumnya sudah dibikin videonya, bisa ditonton. Dan yang terpenting semoga Bapak Ibu dan teman-teman sehat selalu. See you on the next video. Bye bye.